Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shrah lana sudurana lil Islam. Allahumma faqihna fi umuri dinina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadha fi mizan hasanatina yawm al-qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besar tidak disebut gelar, kecil yang tidak disebut nama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu nikmat kepada kita, yang dengan nikmat itulah kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Kalaulah nikmat itu tidak ada, maka tidak ada satu pun orang yang bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, nikmat apakah itu? Apakah nikmat sehat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tahu di luar sana betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat sehat, tapi toh juga tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Semayang indak, beko siang puasa indak. Atau nikmat sehat, atau nikmat waktu luang, tidak juga. Kenapa? Karena kita lihat betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat waktu luang, toh juga tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Waktunya lapang, Pak. Ya, tapi tak juga dia mau melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya yang membuat kita ini bisa dan mau melakukan ketaatan kepada Allah bukan karena ada nikmat waktu luang, juga bukan karena ada nikmat sehat, tapi karena satu nikmat ini yang sangat berharga. Maka kalau mau kita ini mau taat, rajin ibadah, maka perbanyaklah meminta nikmat yang satu ini. Tak perlu minta nikmat sehat, tak perlu minta nikmat waktu luang untuk taat beribadah itu. Karena tak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang yang dia sehat dia akan rajin ibadah. Tidak ada jaminan juga orang yang dia punya waktu luang, oh pasti dia nanti rajin ibadah. Tidak ada. Justru kadang-kadang justru kita sering lihat orang yang sakit itu malah yang rajin ibadah. Orang yang waktunya penuh sibuk itu malah yang dia bisa taat kepada Allah. Nah, apa nikmat yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian? Itulah nikmat yang disebut dengan nama at-taufiq. Atau kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, taufik. Nah, itu. Jadi kalau ada nama orang Rahmat Taufik, itulah dia, taufik. Kalau dalam bahasa Arabnya taufiqun atau at-taufiq. Nikmat taufik inilah Bapak Ibu yang memang penyebabnya yang bisa membuat kita itu melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah dalam doa kita, ya Allah, berikan saya nikmat taufik-Mu untuk bisa taat kepadamu. Karena dengan nikmat itulah kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sudah menjelaskan apa makna nikmat taufik itu. Kata ulama kita, taufik itu artinya khalqul qudrah ala ta'ah.
Allah membuat seorang hamba sanggup melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepadanya. Sanggup sembahyang subuh berjamaah tadi, sanggup pula bangun tadi untuk sahur, sanggup pula pasang niat untuk ibadah puasa hari, dan seterusnya. Itu karena taufik inilah, karena nikmat taufik inilah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kajian subuh kita kali ini bukan tentang taufik, tapi ada satu persoalan yang memang kalau boleh dikatakan sudah menjadi penyakit sosial, penyakit di masyarakat kita. Maka mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya kita tahu nanti apa penyakit itu, dan sehingga Allah gerakkan juga, Allah berikan juga nikmat taufiknya kepada kita, sehingga kita mau mengikuti apa yang semestinya diikuti dan menjauhi apa yang tidak boleh kita ikuti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit masyarakat yang saya maksud di sini adalah kalau dalam bahasa Awaknya korupsi. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya ghululun. Ghulul, huruf ghain, huruf lam, waw dan lam. Jadi ghulul. Wa man yaghlul ya'ti bihi yaumal qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata ghulul ini terjemahannya walaupun tidak bisa mencakup seluruh makna dalam bahasa Arab, tapi jadilah kita terjemahkan ala kadarnya korupsi. Jadi itulah kita bahas pagi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dia bermanfaat, bekal kita dalam hidup di dunia ini. Kalau disebut korupsi tentu kita sudah paham, sebuah tindakan yang luar biasa efeknya kepada masyarakat dan pelakunya di dunia dan di akhirat. Maka mari kita lihat terlebih dahulu bahayanya dulu. Sejauh mana betul bahaya ghulul atau korupsi ini? Apakah cukup dengan masuk penjara atau ada lagi yang lebih parah dari itu? Ya, mari kita lihat. Kemudian yang kedua nanti kita bahas bentuk-bentuk korupsi dalam agama ini menurut agama kita. Karena ada mungkin yang menyangka, berkata dalam hatinya, Ustadz ini korupsi pula yang dibahas. Mana pula saya ini nak pejabat lah. Kapan pula saya korupsi? Tengok nanti. Jadi korupsi ini tak mesti pejabat Pak. Pengurus masjid nih bisa korupsi. Sementara tak pejabat. Jadi ada orang menganggap korupsi ini hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan pejabat negara. Itu. Maka ini mudah-mudahan dengan mengetahui jenis-jenis korupsi atau ghulul ini, maka kita bisa menjauhi bentuk-bentuk korupsi dari bentuk yang terbesar sampai bentuk-bentuk yang terkecil nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum itu mari kita lihat bahayanya dulu. Karena dengan mengetahui bahaya, insya Allah kita tak mau melakukannya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahaya melakukan korupsi itu dalam agama kita. Menurut ajaran agama kita adalah harta yang dikorupsi oleh seseorang itu nanti di akhirat akan dipikul di pundaknya ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nampak di awak besok di padang mahsyar, kawan tuh memikul oto, ya, dipikulnya panza. Ikut menurut kaji Ustaz Patang lah. Ini ya yang menurut kaji kemarin. Karena tak mungkin ngapain pula padang mahsyar bawa mikul panza. Pasti ini adalah harta yang dulu dia korupsi ketika hidup di dunia. Malu nak kira-kira apa? Di padang mahsyar kita memikul, ya kalau mobil masih mending. Ini duit masjid pula, kota infak, kota amal pula dipikulnya. Kan memalukan nanti itu. Yang satu dipikulnya kambing pula, satu ayam.
Jadi bahayanya dalam agama kita adalah harta korupsi yang dikorupsi oleh seseorang ketika di dunia, itu dia akan pikul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tengoklah nanti. Sempat karpet masjid pula ini bawaannya. Berarti yang mengkorupsi piti karpet itu botang. Nah, kuala orangnya. Mana dalilnya Ustaz? Karena biasanya jamaah ini ada yang pakai minta-minta dalil dia. Ini kita kasih dalilnya. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Intaliq Aba Mas'ud, la alfiyannaka yawmal qiyamah taji'u ala dhahrik ba'irun min ibilis sadaqah lahu rugha qad ghalaltah." Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Mas'ud. Waktu itu Rasulullah memberikan SK. Kalau dibawa ke zaman awak, ya SK lah. Abu Mas'ud, kamu saya angkat jadi panitia zakat. Nah, ini SK-nya. Dah sah. Sekarang pergilah wahai kamu Abu Mas'ud, intaliq. Berangkatlah kamu wahai Abu Mas'ud, silahkan pungut, kumpulkan harta-harta zakat di negeri-negeri umat Islam ini. Jadi Nabi setelah mengangkat Abu Mas'ud ini jadi pengurus, jadi amil zakat, dia perintahkanlah Abu Mas'ud ini berangkat. Carilah, kumpulkan. Tapi Nabi meminta satu syarat. Nabi berpesan satu pesan yang itu diabadikan sampai hari ini. Kata Nabi, la alfiyannak yaumal qiyamah. Pergilah, berangkatlah kamu wahai Abu Mas'ud, kumpulkan harta zakat orang yang mau berzakat. Tapi tolong wahai Abu Mas'ud, saya tidak mau bertemu dengan kamu nanti di hari kiamat. Taji'u ala dhahrik ba'irun min ibilis sadaqah. Tapi syaratnya wahai Abu Mas'ud, di hari kiamat nanti saya tak mau melihat kamu, berjumpa dengan kamu dalam kondisi sedang memikul satu ekor unta dari harta zakat yang kamu korupsi. Jadi besok mau bentuk amil zakat fitrahnya, yang melantiknya pesan itu, Bapak-bapak, kami sudah mempercayakan kepada Bapak untuk jadi amil zakat di masjid ini. Cuman satu pesan kami, jangan sampai beras zakat fitrah tuh Bapak pikul nanti di hari kiamat. Ini pesan Nabi. Wahai Abu Mas'ud, berangkatlah, cari mana orang yang mau berzakat, bawa harta zakatnya ke sini, kumpulkan. Tapi ingat, saya besok jangan sampai berjumpa dan bertemu dengan engkau di hari kiamat dalam kondisi engkau sedang membawa dan memikul satu ekor unta yang itu ternyata harta zakat yang engkau gelapkan. Itu sampaikan pesan nanti. Kalau panitia zakat belum dibentuk di sini. Kalau unta bawa lumayan lah Pak. Ya lumayannya bukan berarti boleh dilakukan. Iku bori zakat fitrah yang dibawa nih, segoni lah tuh ya. Ini hati-hati. Ustaz, saya tak mungkin lah Ustaz. Saya ini ada usia-usia segini, tak mungkin lah menggelapkan. Ya, saya dah haji. Nyuti bo setan tuh ketika barang tuh ada di depan, awak butuh pula. Kalau sedang bapiti, dak lo jadi pejabat, jadi panitia zakat, dak tibo setan tuh dah. Ya. Tapi SK di tangan, awak jadi penitiannya gini Kak. Tiap hari apa gelimang jo bori zakat fitrah tu, jo amplop piti zakat fitrah. Butuh pula rupanya. Mengengek anak di rumah tu nak minta beli itu. Anak boleh. Aku amplop aduh datanglah setan. Pintar setan tu Pak. Kita duduk-duduk di sini mana pula akan digodanya untuk korupsi. Ya. Itu yang pertama bahayanya Pak. Jadi kesimpulan yang pertama ini, harta korupsi yang kita korupsi itu ternyata nanti hukumannya di hari kiamat padang mahsyar kita pikul di pundak kita ini. Hati-hati. Jadi jangan lagi memandang harta korupsi ini hanya perilaku pejabat negara. Oh tidak. Ya. Ibu-ibu kan punya majelis wirid.
majlis taklim. Kan ya Bu ya? Itu bendaharanya, hati-hati Bu. Nanti ada jenis-jenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya ghulul atau korupsi ini Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat tidak mampu dan tidak bisa menolong pelaku korupsi itu. Bayangkan. Awak lah ponek baca selawat 1000 kali sehari semalam, Pak. Tapi dek gara-gara korupsi dan awak buek yang kita lakukan, nanti Nabi tak mau dan tidak bisa menolong kita. Apa yang diharap oleh sementara Rasulullah itulah yang bisa kita harapkan nanti. Syafaat kubronya itu. Ya. Sudahlah amal dosa kita lebih banyak dari kebaikan kita. Ditimbang Pak, banyak pula dosa dia boleh. Di antara dosanya korupsi pula. Sudahlah ya. Wal'iyadu billah. Mana dalilnya Ustaz yang menjelaskan bahaya korupsi yang model begini? Dalilnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan juga Pak kepada sahabat yang dia berikan amanah atau SK untuk jadi panitia zakat. Apa kata Nabi kepada sahabat itu? La alfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu ruwa' fayaqulu ya Rasulullah aghithni. Kata Nabi, saya tidak mau bertemu dengan salah seorang kalian, siapapun nanti dari kalian wahai umatku, saya tak mau berjumpa dengan dia di hari kiamat di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi memikul 1 ekor unta harta zakat. Sama tadi pesan Nabi ke Abu Mas'ud itu. Jadi ternyata bukan hanya kepada Abu Mas'ud saja Nabi berpesan, kepada setiap umat Islam kata Nabi, siapapun di antara kalian kapanpun hidupnya sampai kiamat, saya tidak mau berjumpa dengannya di hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi dia sedang memikul harta-harta yang dia korupsi ketika hidup di dunia. Tak mau Nabi. Lalu fayaqul, jadi ketika nanti jumpa dengan Nabi, orang yang melakukan korupsi itu, apa yang dibuatnya? Dia panggil Rasulullah itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kau sedang memikul mikul oto korupsinya, pikul. Lewat Rasulullah, nampak dia Rasulullah, dipanggil, wahai Rasulullah, aghithni, tolong wahai Rasulullah, tolong saya umatmu, tolong wahai Rasulullah. Itu besok tuh kondisi orang yang korupsi itu. Nampak dia Nabi, minta tolongnya. Wahai Rasulullah, tolong saya, selamatkan saya. Tapi apa yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'aqul, kata Nabi, saat itu saya hanya bisa mengatakan ini kepada orang yang minta tolong tadi, yang korupsi tadi. Apa kata Nabi kepada dia? La amliku minallahi syai'an. Saya tidak punya otoritas, saya tidak punya kesanggupan untuk melakukan apapun untukmu. Kenapa? Qad ballautuk. Saya kan sudah sampaikan. Ingat nak kaji Ustaz Al-Fitri di masjid dulu subuh-subuh. Ingat. Tuh dia nyampaikan. Kanlah sampai berarti kaji saya, pesan saya, hadis yang saya sampaikan, kalau sampai dibuat juga, lepas tangan. Qad ballautuk, kajilah sampai ke waang. Ya, dibuat juga, lepas tangan dan. Itu bahasa kita. Jadi bahaya yang kedua Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak mau dan tidak bisa membantu pelaku korupsi. Ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar dia minta tolong pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahaya yang ketiga dari korupsi adalah Bapak Ibu sekalian, tindakan korupsi yang dilakukan oleh seorang ketika hidup di dunia ini itu akan menjadi penghalang baginya masuk surga, walaupun matinya mati syahid di medan perang. Apa yang lebih godang dari itu lah bahayanya selain dari syirik kepada Allah.
Jihad fisabilillah, mati syahid Pak di medan perang melawan musuh-musuh Islam nih, kan besar pahalanya tuh. Tidak tanggung-tanggung pahalanya orang mati syahid di medan perang itu. Langsung masuk surga Pak. Tapi bukan jasadnya, ruhnya yang masuk surga, lalu menjadi burung-burung surga terbang di udara surga ya. Mendarat belum bisa, karena nanti kunci surga itu dibuka pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi jadilah Pak, ya, arwah-arwah yang lain itu depan pintu surganya, duduk depan pintu masjid itu bamoy, tertutup, masih mending juga itu. Tapi ruhnya orang yang mati syahid di medan perang melawan musuh Islam itu duluan masuk surga, arwahnya, ruhnya melayang-layang di udara surga, di udara-udara surga, di langit surga, itulah istilahnya. Sebegitu mulianya orang yang mati syahid di sisi agama, menurut agama kita. Tapi kalau mati syahid itu membawa dosa korupsi, tertahan Pak. Coba bayangkan, tertahan masuk surga walaupun dia mati syahid. Kan bahaya tuh. Apalagi ibadah cuman umroh sekali itu piti korupsi loh. Apalagi kalau ibadahnya hanya haji, itu pun bawa biayanya hasil dari korupsi. Tambah tak laku. Mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Mengarang-arang Ustaz, tak? Ini dalilnya ini. Dalam sebuah peristiwa setelah perang Khaybar terjadi, sudah perang Khaybar di zaman Nabi selesai, mulailah Nabi dan para sahabat mengumpulkan jasad para sahabat yang terbunuh di perang Khaybar itu. Kumpulkan. Setiap melewati jasad orang-orang Muslim, orang Islam yang meninggal, para sahabat menengoknya. Ya Allah, subhanallah, syahid orang nih. Artinya mereka kagum, senang menengok kawannya lah duluan mati syahid. Alhamdulillah, si anu lah syahid. Bawa mayatnya, cari lagi, dapat lagi. Oh, si anu. Ya Allah, selamat mati syahid. Begitu. Sampailah kepada satu mayat, yang mayat itu juga mayat orang Islam yang meninggal di medan perang itu. Lalu sahabat bilang, selamat mati syahid engkau wahai sahabatku. Ketika sahabat itu mengatakan selamat mati syahid kepada mayat ini, apa kata Nabi? Kalla. Pesawatnya, enggak. Kata kalian dia mati syahid. Oh, enggak. Kalla, kata Nabi. Siapa lu nak mengeceknya mati syahid? Kata Nabi. Kalau awak mungkin hadir waktu itu heran awak. Kalla, kata Nabi. Enggak, inyo enggak mati syahid. Kenapa? Kata Nabi, inni ra'aituhu finnar. Saya menengok dia nih sekarang di neraka. Fi burdatin ghallaha. Karena satu selendang yang dia gelapkan, yang dia korupsi. Bayangkan. Dalam peraturan perang, Pak, dalam Islam itu ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau awak melawan musuh di medan perang, kita bunuh satu orang umpamanya. Di tubuh musuh yang kita bunuh itu ada jam Rolex, ada cincin nome. Kan baharago tuh. Tengok lo dompet pula, ATM lo dompetnya. Itu namanya harta rampasan perang. Boleh nak diambil oleh orang yang berhasil membunuh musuh ini? Tak boleh, Pak. Diambil boleh, tapi nanti dikumpulkan dulu. Setelah perang usai, kumpulkan semua, baru dibagi-bagi. Itu peraturannya. Yang kawan ini dah sudah dibunuhnya orang kafir tuh. Tengoknya aduh selendangnya mantap dari sutra mungkin. Mantap selendangnya. Diambilnya, sembunyikannya. Artinya tidak dia kumpulkan. Ya, aku biku mengapun kumpulkan. Mantap kok dijual barang pitinya aku simpannya. Tahu-tahu meninggalnya.
Ya tentu kalau kita melihat orang yang mati medan perang itu syahid. Cuma Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Wahai Nabi Muhammad, ini si fulan nih tadi dia habis bunuh orang kafir di medan perang, diambilnya harta orang kafir tuh dengan niat tidak dia kumpulkan, tapi untuk dia simpan untuk pribadinya, sehingga terhitunglah dia mengkorupsi selendangnya. Nah, bayangkan Pak, Nabi mengatakan orang ini masuk neraka hanya karena selendang harta rampasan perang yang semestinya dia kumpulkan dahulu, tapi dia tidak kumpulkan, tapi untuk dijadikan milik pribadinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi lagi yang menjelaskan bahaya korupsi yang nomor 3 ini. Hadis ini diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min salas." Siapa yang mati dalam keadaan bersih dari 3 hal ini. Jadi siapa pun yang meninggal, Bu, inyo bersih dari 3 hal ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia langsung masuk surga, jalan tol, tidak masuk neraka dulu. Jadi kalau dah mau meninggal rasanya, tolong 3 nih, bersihkan diri kita dari 3 hal ini. Ini perlu catat nih, Bu. Yang pertama al-kibr, rasa sombong. Ikolah dia meninggal sombong aduh baru. Si anu haji sekali baru 2 kali. Oh si anu nak pandai mengaji, hebatnya mengaji lah. Usia lah dia meninggal, tapi rasa sombong masih ada je baru. Oh si anu rukonya cie baru 2. Oh si anu menggali kain baru 2 tahun baru. Awak rajus dulu. Nah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, wafat dalam kondisi rasa angkuhnya masih ada, sombongnya masih ada, itu kata Nabi tidak masuk surga terlebih dahulu. Tidak bisa, ya, neraka dulu. Yang kedua kata Nabi wal ghulul. Ini dia yang kita bahas, korupsi. Tidak tobatnya di korupsinya, dah. Meninggal, nah itu ceritanya langsung masuk surga, singgah dulu di neraka. Dan yang terakhir waddain, hutang, H-U-T-A-N-G, hutang. Ustaz biasa ya Ustaz, tidak bisa biasa-biasa. Inilah penyakit ini, Bu. Memang niatnya itu berhutang itu tidak ingin mengembalikan. Ada orang model itu tuh, Pak. Meminjam itu memang tidak ada niatnya, tekadnya untuk membalikkan. Lagi penyakit ini tuh. Berhutang tuh boleh, Pak. Minjam tuh boleh dalam agama kita. Tapi harus ada niat, kapan saya ada uang saya balikkan. Ikut enggak. Memang di awal dari pangkanya tuh banaknya niatnya nak dia mengembalikan. Jadilah jadi penyakit itu. Maka harus ditekankan betul. Hutang. Jadi kalau ada orang meninggal, ada hutangnya yang dia tak ada niat untuk mengembalikannya, neraka, Pak. Walaupun kupiah haji, walaupun ustaz dipanggilnya, maka siapkanlah catatan kita. Jangan catatan penghasilan, jadi buat tuli catatan buku. Kalau hobinya berhutang, cari buku yang tebal dikit. Tulis itu kumpulan hutang pribadi. Tulis tanggalnya, bulannya, tahunnya, ke siapa wak meminjam, berapa jumlah pitinya, bila wak janjikan dikembalikan, keterangannya lunas atau belum. Tulis, Pak. Jangan diagi penyakit berikut keluarga awak, inyul susah-susah mencarinya, mengumumkan, Bapak Ibu-ibu, kalau ada almarhum bapak saya punya hutang, Anda catat. Kalau lah sakit-sakit payah rasanya, jangan diingat oto, jangan diingat apa ruko, panggil anak, panggil istri, sampaikan. Situ ada buku catatan hutang ayah yang nampaknya tak terbayarkan lagi karena sudah parah rasanya. Kalau umur ayah tak panjang, tolonglah jual aset-aset ayah yang ada, tolong bayar hutang. Itu, Pak, yang dilakukan.
kondak kadang harutu untuk kondang dia. Ya. Nah. Jadi 3 yang harus kita ingat supaya kita matinya nanti langsung masuk surga. Jangan sampai kita meninggal dengan membawa rasa sombong yang belum bisa kita hilangkan. Jangan meninggal sebelum kita taubat dari korupsi. Kemudian jangan meninggal sebelum hutang kita bayar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baru kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk korupsi. Nah, dah. Kira-kira lah comel Pak. Lah tahu bahaya korupsi? Oh kau yo Ustaz. Kalau mendengar kaji Ustaz kau tentang bahaya korupsi, kau nak tolak lah tu. Alhamdulillah lah tu. Kini jenis-jenisnya lah. Apa saja bentuk-bentuk gulul atau korupsi dalam agama kita? Yang pertama, menggelapkan harta zakat atau yang semisalnya. Harta zakat, infak, sedekah, tuh digelapkan. Itu yang pertama. Ada satu hal yang penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya mencilok je korupsi? Apa bedanya mencuri dengan korupsi? Dua beda tuh Pak. Mencuri hukumannya tidak separah ini. Bedanya Bapak Ibu, kalau mencilok, mencuri, itu kita mengambil barang milik orang lain yang tidak ada di tangan kita. Dakwak mogangnya doh, dakwak memaciknya doh. Aduh di orang yang punyanya, bamonya dompet di saku orang, saya ambil, ya. Mangga di depan rumah orang, di belakang rumah orang, ambil. Itu mencilok namanya tuh. Trompa di depan tuh, ada ambil. Itu mencilok namanya tuh. Tapi kalau korupsi itu mengambil harta orang juga. Cuman harta itu kita yang megang Bu. Kita dipercaya untuk memegangnya. Itu yang korupsi itu. Awak bendahara, Mas Haji, kan berarti dipercaya oleh jemaah untuk memegang duit itu. Kita pula yang tahu passwordnya rekening itu, Kita pula yang megang rekeningnya. Lalu kita ambil. Itulah yang korupsi. Supaya tahu kita nanti apa bedanya korupsi dengan mencuri. Maka jenis korupsi yang pertama adalah menggelapkan. Kalau menggelapkan berarti dia yang dipercaya untuk memegangnya, dia yang dipercaya untuk menghitungnya, menyimpannya, lalu diambil diam-diam. Harta zakat atau yang semisalnya. Ini yang bahaya Pak. Kalaulah harta zakat yang kau dikorupsi, la haula wala quwata illa billah. Itulah putu yurek takutnya ke Tuhan. Ya. Kalau harta Pak RT, harta masyarakat, ya bahaya ya, cuman kalau dibandingkan dengan harta zakat tu nak ada takutnya lah tu dah. Ya. Harta zakat digelapkan juga. Zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, ya. Termasuklah uang pengurus masjid ini, uang masjid ini. Walaupun Rp1.000, amal okoknya Ustaz. Ayo bawa okok tu besok di padang mahsyar. Ya, maka hati-hati betul. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya tadi Abu Mas'ud diangkat oleh Nabi untuk jadi panitia zakat, tapi Nabi berpesan, tolong jangan sampai nanti di padang mahsyar saya berjumpa denganmu dalam kondisi membawa harta zakat itu. Berarti korupsi itu terjadi, bisa ada, atau yang digelapkan atau yang dikorupsi itu bisa dalam bentuk harta zakat atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bentuk dari korupsi atau gulul dalam agama kita adalah menggelapkan dana umum, dana publik, dana masyarakat atau dana milik negara. Kalau pejabat itu biasanya harta milik negara tuh. Ya. PT dinas diambil juga. Kalau guru mungkin dana bos, ya, tidak boleh untuk pribadi diampai juga dan seterusnya. Dana umum, uang perayaan 17 Agustus umpamanya,
sumbangan atau uang ronda, inyo maciknya bendahara mah, atau keamanan, inyo mogang, uang kebersihan, inyo nama macik. Ya, dia yang dipercaya untuk memberikan kepada petugas nanti. Uang sampah, keamanan, itu yang diembatnya, itu yang digelapkannya. Masuk juga namanya. Mana dalilnya? Dalilnya apa yang disampaikan salah seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Haythami dalam bukunya. Kata beliau, wa kal ghanimati fi dzalik al-ghululu minal amwalil mushtarakah bainal muslimin. Sama hukumnya mengkorupsi harta rampasan perang, sama juga itu mengkorupsi al-amwal al-mushtarakah bainal muslimin, harta milik bersama umat Islam. Artinya tadi dana umum, patungan masyarakat, sumbangan masyarakat sudah dikumpulkan, dia yang megang, dia yang dipercaya untuk memegangnya. Itu yang digelapkannya. Masuk ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menggelapkan harta rampasan perang atau ghanimah. Itu jelas tadi. Seorang sahabat tadi yang mati syahid dikira oleh sahabat yang masih hidup, ternyata dia, kata Nabi, mati syahid karena dia menggelapkan atau mengkorupsi harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, bentuk dari ghulul itu adalah menggunakan jabatan atau wewenang untuk mencari keuntungan pribadi. Lelok. Walaupun sekelas Pak RT, Pak RW, dipakainya jabatannya, Pak, wewenangnya yang punya itu dipakainya untuk mencari keuntungan pribadi. Pak RT, Pak RW, kepala desa, kan lahan basah. Ada orang bek sore ngurus sore tanah bamonya. Atau awak kepala dinas datang ke tompek-tompek di mana awak bisa mengontrol. Cari diculik mana bisa diculik. Kok kepala dinas mah? Itu dipakainya, itu yang dimajukannya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan keuntungan amplop. Kalau ini yang terjadi, itu juga masuk ke dalam jenis ghulul ini. Mana dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Dalilnya ada salah seorang sahabat Nabi yang Nabi suruh juga jadi panitia zakat, lalu pergilah dia mengumpulkan zakat di negeri-negeri yang ada. Selesai nyoba lah dapet dia harta zakat tu, datang ke Madinah, dia serahkan lagi itu kepada Nabi. Cuman gayanya mereka, Pak, lapor Nabi, bukan bahasa awak itu. Iko haroto ko letaknya depan Nabi. Inilah dia harta zakat yang berhasil saya kumpulkan. Tapi yang ini Ustadz, yang ini Nabi, letak pula depannya. Kalau ini tidak harta zakat do Nabi. Ini hadiah orang ke saya. Dilaporkannya, Pak. Di LPJ laporkannya sekian harta zakat yang berhasil panitia kumpulkan. Ini dia. Dan ada juga Bapak Ibu sekian juta, itu hadiah yang kami terima dari masyarakat yang mungkin dia ingin mengucapkan terima kasih. Itulah bahasa awak. Menengok itu togak Nabi itu diri dengan kondisi muka marah, bongi Nabi itu, togak Nabi itu. Lalu Nabi berceramah, menyampaikan pesannya waktu itu. Apa kata Nabi? Ma balul amil nab'athuhu fayaji'u fayakul hadza lakum wa hadza uhdiyali. Apa masalah pajaku? Maksudnya apa masalahnya orang ini yang saya berikan dia SK untuk mengumpulkan zakat, harta zakat, tapi apa katanya, wahai Nabi, ini harta zakat yang saya kumpulkan, yang ini hadiah orang ke saya nih, bukan harta zakat ya, berarti ini milik saya nih. Apa masalahnya orang ini, kata Nabi? Artinya Nabi ingin mengatakan, lah sakit orang ini, tidak jalan nikunya loh. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, cubanya berpikir, kata Nabi. Tak perlu saya bacakan teks Arabnya karena waktu tak ambil. Apa dia tak berpikir, kata Nabi? Cubanya duduk di rumah maknya. Memang itu bahasanya, Pak. Ini saya bacakan, kalau tak percaya. Ala jalasa fi baitihi fayanzur
Coba nyoba fikir tanya, kinci-kinci coba jalankan. Coba waang duduk aja di rumah pak, di rumah yang laikan tiba nak hadiah kawan katanya. Kan berarti diajak fikir pak. Yo, ikut to zakat. Yalah kata Nabi. Nih hadiah. Oh ya. Coba kamu pikir sekarang. Kalau sempat saya tak berikan SK, kamu tak saya lantik jadi panitia zakat, duduk aja di rumah orang tua. Laikan dapat hadiah kau nak? Apa jawaban kira-kira? Tentu iyo. Kenapa orang beri hadiah ke dia? Karena jabatannya. Tak mungkinlah masyarakat ngasih hadiah kepada yang bukan panitia zakat. Tak ada hubungannya tu. Itu. Jadi kata Nabi, tolong kamu berfikir, pakai otak tu kata. Iya, ini hadiah masyarakat kepada engkau. Tapi sadar nak? Masyarakat tu berikan hadiah ni kenapa? Karena engkau jadi pejabat panitia zakat ni Berarti hadiah ini karena jabatan kamu itu, maka tak boleh kamu terima. Dia hati-hati nanti awak kepala sekolah ya. Atau ketua yayasan datang ke lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah yayasan kita. Setiap datang ke sana disambut oleh kepala sekolahnya, pulang nanti, Pak, ini uang tambahan untuk bensin. Jangan temu Pak. Ya, itu udah jabatan awak tuh. Ini dia. Kemudian masih ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada bunyi. Kemudian jenis korupsi yang berikutnya adalah menggelapkan dana atau inventaris di instansi tempat kita bekerja. Kan luar biasa. Yang kerajo di kantor Pak, kalau sempat komputer tuh peraturan kantor itu mengatakan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dipakai juga komputer tuh untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu. Boleh. Telepon kantor, kalau ada peraturan di kantor tuh, telepon ini hanya untuk urusan kantor, dipakainya untuk menelepon istrinya di rumah untuk kepentingan pribadi yang tak ada hubungan dengan urusan kantor. Korupsi namanya Pak. Maka ada ulama di Timur Tengah tuh Pak, tak mau dia memakai pena, yang pena itu pena inventaris kantornya. Bayangan tuh, awak nak oto dinas memakai juga, kecuali mengadu izin dari kantornya Pak. Mobil dinas boleh dipakai kata peraturannya, yo pakailah. Tapi kalau sempat ada peraturan tak boleh dipakai, plat merah tuh dipakai juga. Dipakainya kemana? Mudik. Konai Pak. Tambah lu piti bensin korupsi. Nah ada label lipek-lipek, golak aja setan menengok. Jadi menggunakan inventaris kantor yang dilarang, yang kantor melarang kita memakainya, itu juga sudah masuk gulul namanya. Yang terakhir, menerima pemberian di luar gaji dengan atas nama tugas dan jabatan yang kita pikul. Yang kerajonya membuat KTP, membuat KK, ini kan digaji untuk itu tuh. Dia dikasih kerja itu dan dikasih gaji Bu. Tiba masyarakat minta buat KTP, seminggu lah katanya. Makin godang pitinya, makin copet siapnya tuh. Coba tak buat piti, yang di hati datang bawah. Itu masuk tuh Pak. Kenapa? Dia sudah digaji, masih juga dia ngambil yang itu. Apa bahasa awaknya tuh? Tidak menerima. Kalau kantor biasanya apa? Tidak menerima. Kalau bahasa kerennya itu ya sertifikasi apa? Bukan sertifikasi ya. Tidak menerima, itulah pola bahasanya tuh. Kalau kita kantor ada tuh ditulis kan. Uang atau tips yang diberikan oleh orang yang kita layani. Nah, tuh hati-hati betul. Awak digaji untuk melayani orang nih. Kita minta juga lagi duit ke dia, kena lah itu, masuklah itu ke harta korupsi. Dalilnya Bapak Ibu sekalian, sabda Nabi yang berbunyi hadayal ummal ghululun, hadiah yang diterima oleh pekerja itu termasuk ghulul atau korupsi. Maka lelok kalau awak kerja jurang, tanya bos, kalau beko awak dia tips piti apalah namanya beko de orang yang awak layani, le boleh tu terima.
Oh, enggak. Kan gaji lah 2 mah. Jadi terima aja dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu pertanyaan dari ibu-ibu, satu pertanyaan dari bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada semayang kita lagi. Alhamdulillah. Kalau enggak ada berarti paham gaji berarti. Ada Pak? Tak ada? Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kau nak ada pertanyaan dia tanda paham kan? Lah. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, orang yang melakukan korupsi itu Bapak Ibu, taubatnya tidak cukup dengan istighfar banyak-banyak, memperbanyak umroh, memperbanyak haji, tidak cukup. Tidak cukup dengan puasa Ramadan aja. Ustaz, kan katanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa Ramadan, dia iman, dia ihtisab, diampuni dosanya yang lalu. Kan diampuni Ustaz dia puasa. Tunggu dulu. Dosa yang mana yang diampuni oleh puasa Ramadan? Dosa yang tidak ada kaitannya dengan sama kita. Kalau korupsi itu ada kaitannya tuh. Maka cara taubat dari harta korupsi, kalau ada yang sudah melakukan, minta ampun pada Allah karena sudah melakukan, sesali karena sudah melakukan. Ketiga, balikkan harta itu. Kalau piti kantor yang tak ambil, balikkan balik. Ya. Kalau tidak dibalikkan, sampai mati taubat kita dari korupsi itu tidak sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara taubatnya, Bu. Jadi tak sama dengan taubat dari perbuatan tak sembahyang. Kalau sembahyang ya taubatnya udah itu, istighfar, berjanji tak buat lagi. Tapi kalau korupsi balikkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang sampaikannya bermanfaat terutama bagi saya terlebih dahulu karena saya yang menyampaikannya, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.